Kami dari jurusan Manajemen kelas Akuntansi Biaya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi biaya. Apa sih klasifikasi biaya itu? Kalian pasti pada pengen tahu kan? Jadi, klasifikasi biaya itu adalah proses pengelompokan biaya yang digunakan dalam akuntansi dan manajemen untuk memudahkan analisis, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Klasifikasi ini sangat penting bagi perusahaan untuk memahami struktur biaya mereka dan untuk merencanakan strategi keuangan yang efektif. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan biaya ini, yaitu yang pertama berdasarkan sifat klasifikasi biaya. Biaya kas adalah biaya yang memerlukan pengeluaran uang tunai secara langsung untuk pembayaran suatu aktivitas atau kebutuhan. Biaya ini melibatkan aliran kas keluar dalam bentuk pembayaran, baik tunai maupun melalui transfer bank. Contohnya pembelian bahan baku, gaji karyawan yang dibayarkan langsung, biaya utilitas, dan biaya transportasi. Selanjutnya biaya non-kas. Biaya non-kas adalah biaya yang tidak melibatkan pengeluaran uang tunai pada saat itu, namun tetap diakui sebagai biaya karena adanya konsumsi sumber daya atau nilai yang menurun. Biaya ini biasanya timbul dari penyesuaian akuntansi dan sering berkaitan dengan alokasi biaya atas aset atau sumber yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya penyusutan aset tetap, amortasi aset tidak terwujud seperti hak paten dan lisensi, dan depresi sumber daya alam. Cara kedua untuk mengklasifikasikan biaya ialah berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun ada perubahan dalam volume produksi atau tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini tetap konstan dalam periode tertentu dan hanya akan berubah jika ada keputusan manajemen untuk meningkatkan atau menurunkan biaya tersebut. Contohnya seperti sewa gedung, gaji manajer, asuransi, dan biaya depresiasi aset tetap. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume produksi atau aktivitas. Semakin tinggi produksi atau aktivitas, semakin tinggi total biaya variabel dan sebaliknya. Contohnya adalah bahan baku, upah tenaga kerja langsung yang dibayar berdasarkan jumlah produksi, biaya pengemasan, dan biaya distribusi. Yang ketiga adalah biaya semi variabel atau campuran. Biaya semi variabel ini adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Pada awalnya, biaya ini memiliki komponen tetap yang tidak berubah meskipun volume produksi meningkat. Tetapi setelah mencapai titik tertentu, biaya ini akan meningkat seiring dengan kenaikan volume produksi. Contohnya seperti biaya listrik yang memiliki tarif dasar tetap dan biaya tambahan berdasarkan pemakaian, dan biaya telepon yang memiliki biaya bulanan tetap dan tambahan sesuai penggunaan. Yang keempat, ada biaya bertahap. Biaya bertahap ini biaya yang tetap pada tingkat produksi tertentu namun akan naik ke tingkat baru jika aktivitas atau produksi melewati batas tertentu. Kenaikan ini terjadi secara bertahap sesuai dengan tingkat produksi atau aktivitas. Contohnya adalah gaji supervisor tambahan jika produksi melewati kapasitas tertentu atau tambahan mesin produksi setelah kapasitas produksi tertentu tercapai. Berdasarkan fungsinya, klasifikasi ini membedakan biaya berdasarkan fungsi atau departemen dalam perusahaan. Yang pertama itu ada biaya produksi, yaitu biaya yang terkait dengan proses produksi barang atau jasa, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang kedua itu ada biaya penjualan, yaitu biaya yang terkait dengan aktivitas penjualan produk seperti komisi penjualan, iklan, dan promosi. Dan yang ketiga itu ada biaya administrasi, yaitu biaya yang berkaitan dengan fungsi manajerial dan administrasi perusahaan seperti gaji staf administrasi, biaya kantor, dan lain-lain. Yang keempat, berdasarkan jangka waktu. Klasifikasi ini membedakan biaya berdasarkan waktu terjadinya. Yang pertama, biaya jangka pendek. Biaya yang dikeluarkan dalam periode waktu pendek, biasanya 1 tahun seperti biaya operasional harian. Yang kedua, biaya jangka panjang. Biaya yang dikeluarkan untuk investasi jangka panjang seperti pembelian mesin atau gedung.
Selanjutnya berdasarkan relevansi. Klasifikasi ini membedakan antara biaya relevan dan tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya relevan. Biaya relevan akan dipengaruhi oleh keputusan tertentu dan harus dipertimbangkan dalam analisis keputusan. Yang kedua, biaya tidak relevan. Biaya tidak akan terpengaruh oleh keputusan tertentu dan tidak perlu dipertimbangkan. Sekarang, apa sih pentingnya klasifikasi biaya itu? Pentingnya klasifikasi biaya ini memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, ada di perencanaan anggaran, membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran dengan lebih baik. Yang kedua, pengendalian biaya, memudahkan manajemen dalam mengawasi dan mengendalikan pengeluaran. Yang ketiga, pengambilan keputusan, memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan strategis. Yang keempat adalah analisis kinerja, memungkinkan analisis kinerja ini departemen atau produk tertentu. Kesimpulan, klasifikasi biaya adalah alat penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Dengan memahami berbagai jenis klasifikasi biaya, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait perencanaan anggaran, pengadilan, pengeluaran, dan strategi bisnis secara keseluruhan. Mengelola biaya dengan baik akan membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional dan meningkatkan profitabilitas di pasar yang kompetitif saat ini.